Next is chapter 29, bab 29 masih dalam Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Buah karya Renita April akan segera kita dengarkan bersama-sama. Mari kita nikmati bersama. Audiotune lovers, enjoy and happy listening. Ana dan Dimas sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Dimas melirik Ana yang asyik bermain ponsel di tangan. "An, aku tidak suka sikapmu di pesta tadi." Ana berhenti bermain ponsel, dia menoleh kepada Dimas. "Sikap yang mana?" Dimas memperlambat laju mobil. "Sikapmu kepada Lisa. Kalian itu sama di mataku, aku mencintai kalian berdua." Ana berdecak. "Aku tidak mengerti pikiranmu. Kenapa aku yang harus disalahkan? Istri mudamu itu yang mulai." "Kamu bisa diam saja kan?" ucap Dimas. Ana diam saja, dia malas untuk berdebat lagi. Mobil sampai di depan rumah, Ana langsung saja keluar dari dalam mobil. Dimas menghela menatap kepergian Ana yang tidak pamit padanya. Dimas kembali melajukan mobilnya menuju kediaman Lisa. Dia melihat tas Ana yang tertinggal. Kebiasaan, Ana lupa dengan tasnya. Dimas putar balik menuju rumah Ana. Dia ingin mengembalikan tas Ana yang tertinggal. Ana hendak membuka pintu rumah, tapi tangannya ditarik oleh Ray. Ana kaget akan kedatangan Rehan. "Ray, kamu di sini?" Ray langsung mencium bibir Ana. Dia meraih tengkuk leher Ana agar ciumannya semakin dalam. Ray membuka pintu rumah dan melanjutkan kembali ciumannya. "Kamu kenapa sih?" tanya Ana. "Aku kesal," jawab Ray. "Kesal kenapa?" tanya Ana. "Aku tidak suka Dimas menyentuhmu," kesal Ray. Mereka kembali berciuman mesra di sofa. Ana sudah duduk di pangkuan Ray. Dimas datang dengan mobilnya, dia keluar dengan membawa tas Ana di tangan. Dimas mengernyit melihat mobil mewah terparkir di depan rumah Ana. "Mobil siapa ini?" gumam Dimas. Dimas melangkah menuju pintu masuk, dia juga heran karena pintu rumah Ana terbuka. Dimas langsung saja melangkah masuk ke dalam rumah. Tas yang dipegang Dimas terjatuh ke lantai. Dimas tertegun. Matanya membelalak melihat pemandangan istrinya tengah bermesraan dengan seorang pria. "Ana!" teriak Dimas. Ana dan Ray kaget mendengar teriakan Dimas. Ray melepas pagutannya dari bibir sang pacar. Ana langsung bangkit dari pangkuan Ray. Dimas semakin melotot melihat pria yang tengah bermesraan bersama istrinya sendiri. Seorang pria yang baru saja dia kenalkan pada Ana saat di pesta. Kau? Apa yang kau lakukan dengan istriku?" hardik Dimas. Dimas menggeleng tidak percaya akan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ana berciuman mesra dengan Rehan. "Aku kekasihnya, Ana kekasihku," ucap Rehan santai. Dimas mengepal geram, "Dasar brengsek." Dimas hendak mendaratkan bogem mentah di wajah Ray, tapi Ray menahan tangan Dimas. "Kamu tidak akan bisa melawanku," ujar Ray. "Lepaskan dia, Ray," ucap Ana. Ray melepaskan tangan Dimas, dia mengibas-ibaskan tangannya seolah sentuhan Dimas itu adalah kotoran. "Ray, pulanglah, biar Dimas urusanku," ucap Ana. "Baiklah," kata Ray. Ray melangkah pergi keluar, dia meninggalkan sepasang suami istri itu. Ray membiarkan Ana menyelesaikan masalahnya dengan Dimas. Dimas menatap tajam sang istri. Tangannya mengepal geram, Dimas melayangkan tangannya. Plak! Dimas menampar pipi Ana. "Sudah berapa lama? Katakan padaku, sudah berapa lama kalian saling kenal?" "Cukup lama," jawab Ana. "Apa dia di dalam foto itu?" tanya Dimas lagi. "Iya, Ray adalah pria di dalam foto itu. Aku berlibur pergi bersama dengannya," ucap Ana. Plak! Dimas kembali menampar pipi Ana. Dia sungguh tidak mengira jika Ana bisa berbuat hal yang memalukan.
Istrinya itu sudah mengkhianati ikatan pernikahan mereka. Apa kamu sudah tidur dengannya? Apa dia menyentuhmu? Katakan padaku, Ana. Teriak Dimas. Setiap malam dia tidur bersamaku, jawab Ana. Ana memang setiap malam tidur satu ranjang dengan Ray, tapi hanya tidur saja. Dimas ingin menampar Ana lagi, tapi Ana menahan tangannya. Sudah cukup Dimas menampar pipinya 2 kali. Sebelum kamu menamparku, lihat dirimu di cermin. Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Tegas Ana. Dengan kamu berselingkuh, apa dengan cara itu kamu menyakiti hatiku? Hah? Bentak Dimas. Dimas mengusap wajahnya dengan kedua belah tangan. Sungguh hatinya sangat sakit melihat pengkhianatan Ana. Istri yang dia cintai tega bermain serong dengan pria lain. Sakit. Hatimu sakit kan? Begitu juga aku, Dimas. Kamu berselingkuh, menikahi wanita lain, berbuat tidak adil padaku. Kamu bahkan terus menyalahkan diriku. Tutur Ana. Ana menatap wajah sendu Dimas. Aku sudah pernah bilang padamu jangan salahkan aku selingkuh. Semua ini terjadi karena dirimu, karena sikapmu yang egois itu. Teriak Ana. Dimas meneteskan air mata. Tega kamu, An? Ana juga meneteskan air mata. Tega? Kamu bilang aku tega? Kamu yang tega padaku. Kamu menganggapku sebagai tukang masak. Kamu menganggapku sebagai patung yang tidak punya perasaan. An, kamu tahu aku mencintaimu. Lirih Dimas. Omong kosong dengan cintamu itu. Bentak Ana. Ana menarik nafas panjang. Dia sudah emosi. Di mana kamu saat aku kesepian? Di mana kamu saat aku terluka? Di mana kamu saat aku meringkuk kedinginan? Di mana kamu sebagai seorang suami? Kamu pergi meninggalkan diriku demi istrimu yang lain. Ana berkata dengan lirih. Aku wanita normal, Dimas. Pria itu datang padaku, dia menemaniku. Dia mengobati diriku yang terluka. Dia memelukku di saat aku kedinginan. Dia yang bukan siapa-siapa bagiku selalu hadir untukku. Dimas menjatuhkan tubuhnya di lantai. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sungguh, Dimas telah menganggap remeh semua perkataan Ana. Aku sudah mengurus surat perpisahan kita. Aku ingin segera berpisah darimu, ucap Ana. Ana pergi meninggalkan Dimas. Dia menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ana masuk ke dalam kamar dan menangis. Dia bersedih dengan semua yang terjadi. Andai saja Dimas bisa sedikit saja meluangkan waktu untuk Ana, tentu hal ini tidak akan terjadi. Ana sudah cukup lama menahan diri. Dia juga sudah menerima Dimas yang menikah lagi. Tapi itu semua tidak cukup bagi suaminya. Dimas menginginkan Ana terus mengalah pada Lisa. Dia menganggap rasa cinta Ana pada dirinya sangat besar. Hingga berkali-kali Dimas menyakiti hati Ana. Istrinya itu akan tetap bersamanya. Namun Dimas salah besar beranggapan seperti itu. Dia tidak sadar jika Ana adalah manusia biasa. Istrinya juga butuh sosok pelindung, penghangat, dan penghibur. Semua itu diberikan oleh Rehan pada Ana. Dimas sendiri yang menghadirkan orang ketiga dan keempat di dalam pernikahannya bersama Ana. Dia sendiri yang membuat Ana berpaling. Aku mencintai kamu, Ana. Aku tidak ingin berpisah darimu, lirih Dimas. Dering ponsel Dimas berbunyi, namun Dimas tidak memperdulikannya. Dia termenung duduk di lantai. Dimas seperti kehilangan separuh nyawanya. Dimas menaiki anak tangga. Dia ingin menyusul Ana ke kamar. Dimas membuka kamar tidurnya, kamar yang hampir setahun tidak pernah dia tiduri. Terlihat Ana tengah tertidur di ranjang dengan selimut tebal. Dimas mendekat pada Ana. Dia melihat tanda cinta di leher sang istri. Tanda itu diberikan oleh Rehan.
Dimas memejamkan matanya. Dia mengingat adegan saat istrinya itu dicium pria lain. Dimas juga mengingat saat dia menolak untuk bercinta dengan Anna. Dimas lebih memilih Lisa saat itu. Sekarang Dimas bisa merasakan betapa sakitnya hati Anna saat itu. Anna pasti merasakan sakit saat membayangkan suaminya bercinta dengan wanita lain. Meskipun wanita itu adalah istri suaminya sendiri. That's it. I have finished reading chapter 29. Dan dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu oleh Renita April. Thank you very much for listening. I will be back, Audiotune lovers. Masih menunggu, masih setia menunggu kehadiran suara saya dalam membacakan cerita ini. Okay. Don't go away, to be continued. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.